Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sindu Maulana Ahmad Putra. Kali ini materi pneumatik dan hidrolik minggu kelima. Di mana minggu keempat tidak ada ya, karena minggu keempat merupakan soft test kelompok untuk yang manual pneumatik, yang full udara ya. Nah, kali ini kita minggu kelima menginjak ke elektropneumatik. Nah, elektropneumatik itu apa sih? Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik yang biasa, ya. Di mana prinsip kerjanya itu memilih energi pneumatik sebagai media kerja atau tenaga penggerak, sedangkan media kontrolnya mempergunakan sinyal elektrik ataupun elektronik, ya. Sistem elektropneumatik yaitu memanfaatkan sinyal listrik saklar, relay, dan solenoid, ya. Solenoidnya nanti ini dikombinasikan dengan valve 4/2, 5/2, 5/3, 4/3 seperti itu ya. Dan yang paling penting pada sistem elektropneumatik ini adalah memahami konsep dari kontak relay yang ada COM, NO, dan NC ya. Untuk pengertian dari elektropneumatik ini saya mengambil referensi dari salah satu dosen di UNJ. Oke. Nah, ini yang paling penting, hal part paling penting yaitu adalah konsep kerja kontak relay. Gambar ini saya dapatkan dari Google ya, animasi ini. Kita bicara di gambar yang sebelah kanan terlebih dahulu ini ya. Jadi, relay itu adalah suatu komponen yang sudah dilengkapi dengan kontak. Ada kontak COM, NO, dan NC tergantung jenis relaynya, dan ada coil. Coil ini merupakan sumber elektromagnetik ya. Jadi kalau kalian lihat ketika ini open, saklar open, COM menyambung ke NC ya. Ketika open, COM menyambung ke NC. Seperti itu. Nah, ketika aktif dia mengaktifkan elektromagnetik di sini untuk mendorong tuas yang awalnya COM NC menjadi COM ke NO. Seperti itu. Ya. Ini relaynya adalah mendorong tuasnya. Ya, ini jenis relay seperti itu. Bisa dipahami. Jadi ketika coil ini aktif, itu mendorong tuas yang COM dari NC menuju COM ke NO. Sehingga lampu akan menyala ketika COM NC nyambung. Apa NC itu? NC adalah normally close. Jadi ketika tombol belum ditekan, maka COM sama NC sudah nyambung, defaultnya sudah nyambung, seperti itu. Ketika ditekan, maka dia kembali, tuas ini akan berpindah ke normally open, seperti itu. Bisa dilihat di animasi yang sebelah kiri, bahwa ini adalah tipe yang menarik ya. Nah, kalian gak usah bingung tipe menarik apa tipe dorong ya. Yang kalian harus pahami adalah ketika relay aktif dia berpindah yang awal mulanya COM NC ketika saklar off, ketika saklar on dia COM berpindah ke NO atau normally open. Seperti itu. Yang harus kalian pahami adalah itu. Ya. Simbolnya juga seperti ini aja, tuas kayak kanan kiri dan koilnya kotak seperti ini ya. Dan ini konsep kerja kontak relay. Oke. Nah, di sini ada modul input dan ada modul relay. Di sebelah kiri ini merupakan gambar modul input untuk push button ya, yang dia tuh ditekan nyala, dilepas mati. Ada yang tipe switch lock atau lock switch. Jadi ketika ditekan, kita lepas dia tetap akan nahan. Ada dua ya. Di sini konsepnya sama kayak tadi, sama persis seperti relay ya. Tapi ini kan dibantu dengan elektromagnetik. Tapi kalau untuk yang gambar ini, untuk modul yang button ini itu pakai kinetik atau ditekan pakai tangan manual. Sehingga yang awal mulanya 11 nyambung 12 ya, ketika ditekan PBS ini otomatis 11 ini, tuas yang miring ini pindah ke 14. Seperti itu. Yang bawah juga seperti itu, cuman bedanya yang bawah ketika ditekan sekali dia menahan, ngehold.
ya. Jadi konsepnya adalah cuman COM, 11 ini COM, 12 ini NC, 14 ini NO. Ya, konsepnya adalah seperti itu. Terus di sini satu tombol ada 2 kontak. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau kalian menekan tombol PBS, otomatis 11 nyambung ke 14, 21 nyambung ke 24. Jadi ini satu kesatuan. Satu ini itu satu kesatuan. Ya. Terus ini apa, Pak? Biru dan merah ini. Ini merupakan lampu indikator dari tombol ini. Jadi jangan sampai salah nge-wiring ke lampu sini. Ya. Yang kalian wiring adalah kalian menggunakan kontak NO atau menggunakan kontak NC. Yang jelas COM pasti dipakai, ya. Nah, ini merupakan relay yang saya jelaskan tadi. Relay pada modul pneumatik elektrik ini, satu relay itu terdapat 4 kontak, NO, COM sama NC, ya. Jadi ini 11, 12, 14 ini satu kesatuan. 21, 22, 24 satu kesatuan, 31, 32, 34 satu kesatuan, 41, 42, 44 satu kesatuan di relay 1. Jadi ketika relay 1 ini diaktifkan, A1 dan A2 mendapatkan kutubnya masing-masing, maka lampu ini akan menyala dan kontak yang awalnya 11, 12 dia berpindah 11 ke 14. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan arah tuasnya ini. Ya. Perhatikan arah tuasnya ini bukan gambar variasi tapi ini merupakan gambar teknisnya, ya. Jadi harus diperhatikan. Terus nanti untuk perangkaian nomor-nomornya juga harus diperhatikan supaya tahu. Satu di belakang itu merupakan tanda bahwa dia itu adalah common. Ya, satu di sini. 2 di sini merupakan dia adalah NC. Angka 2 yang di digit belakang ini itu merupakan NC. Ya, 4 merupakan kontak NO. Lah, digit yang pertama itu merupakan channelnya. Yang awalnya kan 1, yang 2 adalah 2, yang 3 adalah 3, yang 4 adalah 4. Jadi ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Oke, seperti itu. Berarti maksimal satu relay bisa memberikan kontak sebanyak 4, ya, 4 channel. Nanti kegunaannya untuk apa, maka akan kita jelaskan nanti ketika merangkai. Oke, sampai sini nanti ini saya sudah memiliki video masing-masing pengertian dari tombol sinyal limit switch ini sama relay unit. Nanti akan saya bagikan. Oke. Saya akan mencontohkan untuk rangkaian sequence dan cascade yang sudah kita pelajari di manual pneumatik di minggu ketiga, ya. Seperti biasa. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Sebenarnya pembagiannya itu sama aja seperti manual pneumatik, ya. Nah, di elektropneumatik ini lebih leluasa kita menggambar rangkaian. Kita akan menggambar rangkaian yang kita inginkan menggunakan logika kita sendiri, ya. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana merangkai untuk elektropneumatik, ya. Oke, kita pahami untuk sequence-nya kayak kemarin, A plus B plus A min B min. Oke, kita lanjut untuk merangkai. Kita buka fluid sim pneumatik. Kita new, kita akan merangkai A plus B plus A min B min, ya. Oke, di sini. Oh ya, tidak lupa watermark saya. Bye. Oke, seperti biasa kita akan mencari aktuatornya terlebih dahulu.
double acting. Saya suka menggunakan double acting. Ya, nanti kalau kalian mau mencoba menggunakan single acting juga bisa. Terus kita cari valve-nya 4/2. Di valve ini kita kopas saja nanti. Nah, di sini kalau kemarin kita milihnya adalah pneumatic Lee yang gambar segitiga ini untuk udara, tetapi sekarang kita akan electrical ya. Electrical pakai yang ini. Ya, berhubung kita pakai yang double acting, kita pakai kanan kiri. Oke. Nah, di sini. Setelah itu ini kita kasih kompresor terlebih dahulu. Bentar. Kita kasih kompresor terlebih dahulu. Kita kopas. Seperti ini. Kita sambungkan. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, kalau di manual pneumatik kan kita langsung sambung udara. Ini kan nanti kan dia dapat kontak dari relay listriknya. Jadi ini kita kasih alamat dulu. Kalau biasanya coba jadi 1, Y2, Y3, Y4. Nah, di sini ada keterangannya corresponding commanding of electrical circuit. Jadi nanti kalian kalau merangkai elektriknya cari lambang yang seperti ini, valve solenoid. Ya, oke. Seperti ini. Nah, saya pindahkan dulu. Oke, kita beri label untuk sensornya. A+, berarti ada LS1 di terakhir. B+, ada LS2. Amin, ada LS3. Seperti ini. Oke, rangkaian pneumatiknya cuma seperti ini aja. Jadi kalau untuk elektropneumatik itu lebih mudah untuk merangkai selang-selangnya. Ya cuma seperti ini aja. Nanti akan lebih banyak untuk perangkaian rangkaian kabelnya ya. Oke. Di sini saya akan menggambarkan yang sederhana, paling sederhana untuk yang rangkaian sequence ini. Nanti akan saya kasih tunjuk di mana rangkaian ini bisa dibikin ribet juga sebenarnya. Jadi nanti tergantung kalian ini mau membawa rangkaian ini kemana gitu, merancangkannya. Bentar, saya cari electric control, aktuator. Ya, di sini saya juga udah. Ini kalau ada kita klik ya, di sini ada valve solenoid, gambarnya seperti ini. Jadi nanti untuk menyalakan J1 adalah menggunakan valve solenoid ini. Ya. Ini saya tarik keluar dulu valve solenoid. Kita tidak usah pakai relay dulu ya. Atau kita akan menggunakan relay saja. Kita menggunakan relay. Berarti kita akan merangkai yang agak ribet. Padahal ini rangkaian sederhana harusnya, tapi tidak apa-apa. Terus kita pakai push button sekali tekan. Nah, terus relay ini kan relay ya, ada A1 sama A2. Pakai general switch. Jadi ada mix switch sama break switch. Mix switch ini yang NO, break switch ini yang NC. Seperti itu. Jadi kita saya keluarkan dulu yang NO. Nah, cara merangkainya gimana? Oh ya, untuk MX switch ini bisa kita gunakan sebagai kontak dari relay atau juga bisa kita gunakan sebagai
roller switch. Nanti kita kasih label LS1 atau LS3 atau LS2 seperti itu. Nah, di sini saya akan merangkai untuk S0 terlebih dahulu ya. S0 menyalakan Y1. Di sini ada relay. Relaynya saya kasih nama K1. K1 nanti menyalakan Y1. Nah, ini part yang pentingnya. Jadi ini kan relay K1 ya. Kalau kita tadi lihat dari presentasinya, ini K1. Dia menggunakan kontak yang sebelah sini dulu. Nah, ini kita harus juga kita kasih label K1. Nah, jadi ini miliknya ini. Paham ya? Jadi kontak ini miliknya relay K1 yang ini. Nah, di sini K1 untuk menyalakan Y1. Jadi saya kasih silent valve di sini. Ini saya beri nama Y1. Nah, Y1 ini adalah milik dari solenoid valve yang sebelah kiri sini. Ini saya sambung terlebih dahulu. Nah, kalau dalam rangkaian elektropneumatik dan yang elektro lainnya ya, sisi atas ini merupakan sisi positif, di mana kita akan menggunakan tegangan 24 volt ya. Yang sisi bawah nanti ini semua akan nyambung jadi satu adalah sisi negatif ya. Jadi seperti itu. Ini akan saya kasih tegangan 24 volt. Di bawah 0 volt. Seperti ini. Mau kita simulasikan? Bisa. Jadi tombol S0 akan mengaktifkan K1 karena dia open. Kita tekan, nah dia akan mengalirkan udara. Maka pneumatik A akan maju ke LS1 seperti itu ya. Nah, setelah itu ada LS1. L1 kita menggunakan apa? Kita menggunakan mix switch yang ini tadi. Jadi kalau saya tinggal kopas, saya taruh di sebelah sini. Ini saya rubah. Ini bukan K1 ya, tapi LS1. Kita oke dahulu. Terus ini kita ganti switch with roll. Switch with roll. Nah, atau roller switch gitu ya. Kita sambungkan untuk ke kotak positifnya. Nah, di sini kita nyalakan solenoid yang Y3 menggunakan relay. Ya. Sama seperti tadi. Relay 2. Jadi beda dengan relay 1 ya. Ini K2. K2 menyalakan Y3. Ini saya kopas seperti ini. Saya taruh sebelah. Ini saya ganti K2. Ini Y3. Oke, mau kita simulasikan terlebih dahulu. Ketika S0 saya tekan, dia maju, kena S1 menyalakan K2 untuk mengaktifkan Y3 seperti itu. Oke, setelah itu ada LS2 lah. Di sini saya akan menyederhanakan rangkaiannya, di mana tidak usah pakai relay karena ini rangkaiannya sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal memberikan tegangan pada
solenoid valve-nya aja sudah bisa gitu ya. Jadi ini saya hapus, tidak pakai K2, saya langsung menggunakan Y-nya, itu bisa. Ini tadi kena LS2, saya ganti LS2. Ini untuk mengembalikan Y1. Ini saya kopas, terus ada LS3 untuk mengembalikan Y4. LS3 untuk mengembalikan Y4 seperti ini. Nah, kalian jangan khawatir, ini tandanya adalah ketika dia defaultnya adalah ketekan ya, jadi dia sudah otomatis ketutup sendiri, nggak apa-apa. Oke, Y1, oh ini Y2. Oke. Kita nyalakan S0. A+, B+, amin langsung ya. Langsung di valve-nya. Jadi yang sebelah sini saya mencontohkan itu menggunakan relay. Di sini saya mencontohkan langsung ke solenoid valve-nya. Nah, tergantung rangkaiannya. Ya. Kalau elektropneumatik itu lebih leluasa merangkainya. Contohnya ini ya. Contohnya ini yang sequence. Ada yang contoh sequence yang sudah saya kerjakan, yaitu ini yang ini menggunakan full relay ya. Kalau saya nyalakan itu ini full relay ya, plus B plus amin ini full menggunakan relay, cuman memindah-mindah saja seperti itu. Jadi hal yang sederhana. Sebenarnya kalau elektropneumatik itu lebih leluasa kalian untuk merangkainya nanti. Oke. Yang sequence sudah selesai, kita akan ke bagian cascade. Nah, di cascade saya sudah mengerjakan berbagai macam rangkaian. Sebenarnya untuk rangkaiannya sama, yaitu A plus A min B plus B min ya. Sebentar. Ya, A plus A min B plus B min. Di sini A plus A min B plus B min, A plus A min B plus B min. Nah, di sini kan kalau kita review kemarin itu kan ada dua grup ya. Di sini dipisah, di sini dipisah. Ya, 1, 2 sama 3. Ya, kalau yang rangkaian ini saya kelompokkan menjadi 3 grup ya. Di rangkaian yang ini saya merangkainya, aku nggak pengen ribet, gak pengen mikir panjang, ya udah, wis tak bikin 3 grup aja, oke bisa. Dimana grup 1 ya, grup 1 itu saya taruh K1, grup 2 di K2, di grup 3 adalah K3. Oke, sebelumnya kalau kemarin di manual pneumatik ya, cascade pemindahan grup adalah memindahkan aliran udara. Kalau di elektropneumatik, yaitu adalah memindahkan aliran listrik. Ya. Kalau di elektropneumatik. Nah, maksudnya gimana? Jadi grup 1 bekerja dulu, yaudah. Yang di grup 1 kita nyalakan pakai relay K1. Kontaknya dia akan on. Nah, setelah K1 sudah beres, Y1 bergerak maju, piston A maju. Dia kena RS1 kan? Ini saya beri nama RS1. Ya, dia mengaktifkan K2. Nah, K2 di sini memindahkan dari saluran listrik K1 pindah ke K2, di mana di rangkaian untuk K1 ini kan ada self holdingnya. Ketika kita tekan dia kan ngunci. Ya, untuk memutus K1-nya gimana? Kita kasih K2 NC. Ketika K2 aktif kan dia jadi open. K2 di sini. Ya. K1 mati,
aluran listriknya pindah ke K2. Kita selesaikan proses untuk grup 2 yaitu amin dan B+. Aminnya Y2, B plusnya itu menunggu RS2 terkena dahulu. Terus setelah itu RS2 kena RS3 kan ini proses B plus ya. B plus RS3 kita aktifkan, di mana K2 tadi yang self holding kita putus pakai K3 dan K3 nyala untuk mengembalikan piston B menjadi B main. Kalau kita simulasikan, oke, S0 saya tekan sekali. Ini saya holding kan ya, holding, kena, saya open, saya kembali. Oke, saya perlambat lagi. 15. Aktif ya, K1 Y1 nyala karena RS1. Kedua nyala, yang tadinya close jadi open. Ya, ini menyelesaikan di grup 2 dulu. Nah, sini kan kelihatan yang merah nyala mana? Grup 2. Setelah itu dia pindah ke grup 3 untuk mengembalikan piston B main. Seperti itu. Ya. Nah, di sini saya menggunakan full double acting valve-nya. Valve-nya saya menggunakan full double acting. Nah, di bawah sini saya menggunakan yang full single acting ya. Dan kombinasi, ada yang double, ada yang single. Untuk sensor-sensornya peletakannya sama ya, karena itu memang dibutuhkan. Di sini saya sederhanakan untuk rangkaiannya. Jadi di sini saya hanya menggunakan 2 grup saja. Kalau di atas ini saya menggunakan 3 grup, K1, K2, K3, ada 1, 2, 3. Aliran listriknya akan dipindahkan. Di sini saya menggunakan hanya 2, grup 1, grup 2, K4 sama K5 ini ya. Kenapa nggak saya urutkan K1, K2, K3? Karena di atas sudah terpakai. Kalau nggak kita gitukan maka akan bertabrakan. Nah, di rangkaian yang ini saya menggunakan full single acting ya. Jadi ketika X1 ditekan maka harus dikunci sampai dia LS1 tertekan, harus dia lepaskan gitu kan ya. Jadi ketika S1 saya tekan maju, dia kena LS1 menyalakan K5. Awalnya NC dia akan membuka, otomatis dia balik. Di sini K5 menunggu respon dari LS2 dulu, baru dia melakukan X3. Nah, di sini diputus sama LS3. Ketika dia sudah mentok kan B+, dia ini harusnya di reset ini ya. Resetnya gimana ya? LS3 untuk memutus dari self holdingnya K5. Seperti itu. Ini kasus yang single acting ya, menggunakan full single acting. Nah, kalau kasus yang menggunakan kombinasi bagaimana? Ini saya pisahkan. Di sini saya menggunakan R1 R2 ya. Relay 1, relay 2. Relay 1 ini grup 1. Relay 2 ini adalah grup 2. Oke, di mana Z3 ini kan dia single acting, jadi cukup mematikan R2 aja sudah cukup untuk mengembalikan piston B min ya. Jadi ini start dulu saya tekan A+, grup 1 dulu nyala, terus grup 1 mati, grup 2 nyala, terus kena Z2 nyala, terus kini dimatikan ZS3 nya. Nah, ini kan otomatis kembali sendiri seperti itu ya. Jadi berbagai macam. Kalau rangkaian elektropneumatik itu lebih fleksibel ya, jadi lebih leluasa. Jadi lebih leluasa bagaimana kalian akan merangkainya nanti. Nah, ini dari 3 rangkaian ini bisa kalian kombinasi. Atau saya tambahkan, coba saya itu penasaran dengan yang ini. Seharusnya rangkaian yang ini tuh bisa dibikin 2 grup saja. Ya, ini saya copy dulu. Saya copy, ini saya ganti dulu ke apa lagi ini
satu. Saya ganti dulu ya, kalau nggak gitu nggak bisa soalnya. Ini R ganti A. Ini tambahi A. Tambahi A. Tambahi A. Ini kelupaan. A. Ini R nya ganti A. Nggak usah bingung teman-teman, ini hanya notasi aja kok. Sebentar. Sudah, oh ini tinggal nanti yang ini. Oke, saya cek dulu, saya nyalakan dulu apakah masih ada error. A plus. Amin. Sebentar, ada yang A plus. Oke, ini RS-nya masih belum diganti. Ya, di sini belum kita ganti AS. A plus, AS1. Amin. AS2. Kena AS3. Ya, kembali. Oke. Dari rangkaian ini, saya itu masih penasaran. Bagaimana yang ini awalnya 3 grup, AK1, AK2, AK3 ini saya ganti menjadi 2 grup saja. Jadi di sini saya hapus. Oke. Saya hapus. Ini relay 3 enggak fungsi. Ini harus mengulang dari awal ya. Terus kita sambungkan seperti itu. Ini kita hapus dulu. Ini kita harus sambungkan dari awal lagi. Oke, ini sudah saya dekatkan. Nah, kalau kemarin kita kan
menganggap bahwa ketika proses B-min ini kan kembali ke grup 1, berarti kan harusnya itu ada di sini. Ya. Bagaimana supaya dia tetap menjadi di grup 1? Kalau saya punya pandangan seperti ini. Jadi di sini saya kasih kontak normally open ya. Sebentar, ini saya perkecil dulu aja karena nggak kelihatan library-nya. Saya kasih break switch kok normally open. Normally close. Ini saya kasih AK2 ya. Terus tadi ada AY4. Ini saya sambungkan di sini. Yang memutus ini bukan lagi AK3 tapi AS3. Nah, coba kita nyalakan. Open connection. Coba ini saya hapus dulu. Oh, duplicate. Oke. Berarti ini salah. Ini AY4. Oke, kita coba. Ini sudah nyala ya, enggak apa-apa ya. Kan kondisi default. Kita aktifkan. A+. Nyala. Amin, mati. B+. Nah, sudah bisa. Jadi ini menggunakan rangkaian yang sederhana, ya. Nah, di sini bisa saya tunjukkan bahwa satu jenis rangkaian A+, Amin, B+, B-min bisa saya jadikan 4 jenis rangkaian. Ini jenis 1, jenis 2, ya. Di sini ada jenis 3, ada jenis 4. Dan masih bisa dikombinasi lainnya. Misalnya ini kan campuran yang single acting di kanan dan di sini yang double acting di sebelah kiri. Coba yang sebelah single acting sebelah kiri, double acting sebelah kanan. Jadi kan bisa berkombinasi lagi. Jadi kalian tidak ada alasan untuk komponennya sedikit seperti bla 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 ya. Bagaimana kalian harus merangkainya seperti itu ya. Ya, jadi ini bisa kalian screenshot, kalian coba di FluidSim kalian pahami dan nanti bisa kalian rangkai berbagai macam jenis rangkaian ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Kalian telah belajar elektropneumatik ya di minggu kelima. Semoga kalian tidak akan bingung untuk di minggu-minggu berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada kurang materinya atau tidak jelas, nanti bisa ditanyakan di waktu kelas ataupun di sesi WAG atau WA Group. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.